Bacaan dari Nubuat Zakaria. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah, "Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri." Demikianlah sabda Tuhan. "Aku akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Dan pada waktu itu, banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya.
dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang salib yang akan ditanggung Yesus untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang di dunia ini yang mau mengalami yang namanya menderita. Dan bahkan banyak orang menganggap bahwa hidup yang diberkati itu ukurannya adalah kekayaan, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan. Itu yang seringkali kita anggap. Semua menganggap begitu. Tapi tentang keselamatan, ternyata Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa ukuran duniawi itu berbeda dengan ukuran Allah. Dunia memberikan zona nyaman dalam bentuk kekayaan, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan, semua yang baik-baik, yang enak-enak. Itu adalah zona nyaman yang diberikan oleh dunia dan yang seringkali selama ini kita hayati. Tetapi terkadang kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita dan berani memaknai penderitaan, kegagalan sebagai jalan untuk memberikan berkat dan kehidupan bagi diri kita sendiri dan sesama. Ini bukan berarti kita diajak oleh Yesus menderita semua, bukan. Mungkin dalam hidup ini kita pun harus mengusahakan yang terbaik. Tidak ada orang yang mau sakit, semua ingin sehat. Tidak ada orang yang mau miskin, semua ingin kaya raya, berkecukupan. Tetapi terkadang kalau kita mungkin mengalami suatu permasalahan dalam hidup, entah penyebabnya apa, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, tapi kita harus berani memaknai penderitaan, kegagalan bukan berarti hidup kita tidak diberkati, bukan. Allah tetap memberkati kita dalam keadaan apapun. Tetapi kita diingatkan oleh Yesus untuk berani memaknai penderitaan sebagai jalan untuk memberikan berkat dan kehidupan bagi diri kita sendiri dan sesama. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, yakni ketika Yesus memanggul salib dan dipaku di kayu salib sampai wafat di kayu salib. Itu adalah sebagai jalan Yesus untuk memberikan penebusan dan keselamatan bagi kita semua. Muliakanlah